Sahabat profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang problem solving and decision making, saat ini saya akan sharing bagaimana strategi dalam pengambilan keputusan. Saksikan video ini sampai selesai karena video ini sangat penting bagi para profesional atau para leader. Decision making, setiap orang, setiap manusia, siapapun dia, pasti pernah mengambil keputusan dan harus mengambil keputusan. Mulai dari dia bangun pagi sampai dia menjelang tidur malam, dia banyak mengambil keputusan. Makanya manusia itu setiap kehidupannya, proses kehidupannya pasti mengambil keputusan. Nah, tinggal nanti keputusan tersebut apakah sesuai dengan harapannya dia atau targetnya orang tersebut. Nah, ini menjadi pertimbangan penting. Oleh karena itu, setiap kita manusia harus punya model atau metodologi di dalam pengambilan keputusan. Harus jelas apa dasarnya supaya lebih mendekati rasional, sehingga apapun hasilnya bisa Anda tahu penyebabnya, mengapa Anda berhasil, mengapa Anda gagal dalam mengambil keputusan tersebut. Oleh karena itu, saat ini saya akan sharing minimal ada 5 model pengambilan keputusan yang Anda harus minimal kuasai lah, begitu ya, dipahami siapapun Anda. Nah, nanti ada model pertama mengenai plus minus dalam mengambil keputusan. Nah, itu paling gampang ya, plus minus. Yang kedua, mengambil keputusan di dalam menggunakan metode namanya tree diagram. Yang ketiga, keputusan dengan model namanya Pareto. Yang keempat, model Kapner-Trego model bisa dipakai ya. Dan terakhir memang agak sulit nih ya, namanya model AHP, Analytical Hierarchy Process. Metode plus minus, inilah metode pengambilan keputusan yang paling sederhana, yang paling mudah dan banyak dipakai orang-orang ya dalam mengambil keputusan. Anda hanya membobot, menimbang. Nah, ini yang biasa digunakan. Waktu buat menimbang, terutama Anda juga pakai yang namanya skalanya, kan begitu ya. Kalau Anda menilai ini bagus, misalnya ada 1 sampai 10 begitu ya. Bagus itu kan mesti dikuantifikasi begitu ya. Lalu ada 2 yang dibandingkan atau 3 boleh saja ya. Jadi yang dibandingkan apapun juga harus ada ya, masing-masing dikasih scoring misalnya 1 sampai 10 seperti sekalian ya. Nanti yang mau Anda bandingkan mau ada 3 variabel atau 4 variabel itu boleh bebas. Yang penting setiap variabel itu harus bisa kita nilai plus minusnya dan di scoring dan dibobot ya, seperti sekalian jadi dibobot. Nah, jadi misalnya Anda ingin memutuskan mau jalan-jalan misalnya mau ke mana, ke Bandung, lalu ke Jogja atau ke Bali misalnya begitu ya. Anda mesti memutuskan. Nah, di sini plus minusnya mesti dari aspek apa? Misalnya dari aspek namanya keuangan. Nah, dari aspek keuangan, kalau ke Bandung plusnya apa, minusnya apa? Keuangan. Lalu kalau ke Jogja plus apa, minusnya apa? Lalu kalau ke Bali seperti apa plus minusnya? Yang kedua yaitu tingkat kepuasan lokasi gitu ya, plusnya apa Bandung, jadi di Bandung plus minusnya semua dan diberi angka skornya. Misalnya bandingan 3, berarti nilainya tentu kalau dibilang yang paling besar siapa, misalnya Bali 10, ininya 8, 5. Nah, itu dibobot semuanya plusnya kan begitu, dan juga minusnya. Nah, itu dibandingkan semuanya, nanti dibanding baru di total skornya berapa. Akhirnya bisa Anda memutuskan nanti. Ya, tentu nanti variabel penilaian ada banyak ya sahabat sekaliannya, dari aspek yang objektif sampai yang subjektif sampai kesenangan Anda. Lalu terakhir Anda scoring, lalu Anda bisa menentukan. Jadi itu hanya membantu Anda untuk mengambil dengan tegas sikap dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti itulah kemudahan di dalam pengambilan keputusan modelnya plus minus yang banyak sering dipakai banyak orang dalam mengambil keputusan dalam hidupnya. Decision making model tree diagram ini pun masih mudah sahabat sekalian. Dan itu sering digunakan di dalam lomba-lomba, kompetisi supaya mengambil keputusannya mudah sama sekali ya. Itu di diagram dia, kalau Anda ikut lomba-lomba misalnya ada 8 tim kan begitu ya. Lalu Anda untuk sesi pertama babak penyisihan ya. Berarti 2 tim bermain, tim A, tim B, tim C, tim D, tim E, tim F, tim G sama H begitu ya. Dua-dua jadi 8 tim kan begitu ya. Mudah sekali. Lalu tinggal nanti alat scoringnya jelas ya, kompetisi mana yang paling menang. Nanti dibandingkan bobotnya, bisa digabung tadi dengan plus minus ya.
plus minus seperti apa, kan begitu ya, bisa dipakai juga di bobot masing-masing. Nah, aspek bobotnya itu harus jelas supaya Anda jelas mengambil keputusannya, sehingga waktu A dan B dibandingkan keluarlah juaranya misalnya A, begitu ya. Lalu antara C dengan D dibandingkan keluar juaranya C misalnya gitu ya. Lalu antara E sama F dibandingkan juaranya E misalnya. Lalu G sama H dibandingkan juara G. Nah, nanti begitu ketemu lagi dibanding-bandingkan sahabat sekalian. Jadi bobot, lalu akhirnya Anda bisa satu dalam pengambilan keputusan. Mudah bukan? 3 diagram, dan sudah Anda lihat setiap hari. Nah, itu tentu nanti bisa dipakai model bobotnya, harus jelas juga ya, supaya waktu membandingkan harus yang sama lah, mendekati apple to apple-nya gitu ya sahabat sekalian. Nah, itulah memudahkan Anda dalam pengambilan keputusan model 3 diagram. Model pengambilan keputusan model Pareto. Pareto itu nama seorang ilmuwan yang menemukan konsep begitu ya, yang jumlahnya kecil tapi nilainya paling besar, kan begitu ya. Akhirnya keluarlah konsep 20-80. Hanya kelompoknya kecil, jadi hanya sebagian kecil saja tetap bawa itunya, komposisinya, tapi dia bisa mempengaruhi 80 dari total nilai sahabat sekalian. Nah, di sini keputusannya sahabat sekalian, jadi dilihat dari frekuensinya atau nilainya atau bobotnya di sini sahabat sekalian. Jadi biasanya menggunakan statistik, diukur semuanya. Misalnya Anda melihat suatu kejadian. Nah, jadi ada masalah banyak misalnya gitu ya. Ada masalah banyak, mana yang duluan Anda memutuskan Anda selesaikan. Nah, jadi Anda perhatikan dari semua ya, dari variabel yang ada, lalu muncullah frekuensi mana yang paling banyak yang akan diputuskan untuk diselesaikan masalahnya. Misalnya ada 5 begitu ya, ada 5 masalah tersebut. Setelah diukur ternyata frekuensi yang paling tinggi adalah masalah yang pertama begitu ya, dimana dia dari frekuensinya dia paling besar ya, ada atau kedua ada, ketiga ada, keempat ada, itu sudah menguasai misalnya 60%. Nah, itu dibobot. Nah, gampang sekali sahabat sekalian. Begitu seperti jelas frekuensinya, itu Anda bisa pakai. Itulah yang Anda pilih. Nah, itu jadi kalau ketika ditanya sahabat sekalian, kenapa Anda memilih itu diputuskan? Ya, dasarnya adalah rasional menggunakan frekuensi dari bobot yang paling besar. Karena Anda lihat juga nilainya juga paling besar dari semua aspek. Nah, itu bisa Anda gunakan model Pareto dalam pengambilan keputusan. Model pengambil keputusan modelnya Kepner-Trego model. Nah, ini sahabat sekalian, saat Anda mengambil keputusan model Kepner-Trego ini, yaitu di mana Anda harus ya terlebih dahulu punya pembanding ya. Kalau keputusan berarti kan ada 3 alternatif pilihan-pilihan. Jadi selalu ingat sahabat sekalian ya, karena Anda mengambil keputusan berarti ada 3 pilihan, 4 atau 5 pilihan. Nah, itu bisa ya. Lalu Anda berusaha mana yang paling terbaik menurut Anda. Nah, acuan dari Kepner-Trego model yaitu pertama, tonton sampai selesai video ini dan selalu ingat subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya. Itu pertama, ada syarat mutlak. Jadi itu menyangkut sumber daya yang Anda miliki, dasar yang paling tinggi, yang paling kuat untuk mengambil keputusan. Jadi dasar paling kuat yaitu sumber daya yang Anda miliki. Jadi Anda memutuskan itu sudah kuat. Yang utama yaitu sumber daya Anda. Misalnya apa sumber daya Anda? Yaitu menyangkut keuangan, menyangkut material, menyangkut waktu. Nah, gitu ya. Dia kan terbatas, semua terbatas. Material, waktu, sumber yang lain. Dan itu biasa disebut syarat mutlak, harus dipenuhi. Jadi alat pengujinya adalah syarat mutlak, yaitu menyangkut sumber daya yang membatasi. Nah, syarat yang kedua adalah syarat namanya keinginan. Nah, kalau ini namanya keinginan ya. Oh, ini kebutuhan dasar mutlak, nggak bisa diutak-atik gitu ya. Nah, lalu syarat keinginan. Syarat keinginan bisa banyak. Misalnya Anda ingin membeli rumah, kan begitu ya. Membeli rumah, syarat mutlaknya nih, syarat mutlaknya adalah kebetulan Anda punya tabungan dan Anda nggak mau utang, ya, punya tabungan setelah mengumpulkan uang sekitar 20 tahun, punya tabungan lah Anda sebesar 200 juta rupiah. Lalu Anda saat ini sedang kontrak rumah, habisnya 3 bulan ke depan sudah habis gitu ya. Waktu sudah habis, 3 bulan lagi tinggal sudah habis. Lalu syarat mutlak lagi ketiga adalah jumlah penghuni saat ini. Misalnya anak Anda 2, ya berarti butuh 2 kamar. Lalu Anda dengan istri Anda 1 kamar, berarti 3 kamar. Saat ini juga Anda punya pembantu ya. Pembantu ada 1 kamar, berarti sudah butuh 4 kamar ya. Kamar Anda, kamar anak Anda 2, lalu pembantu. Lalu disebut juga di situ ada orang tua. Berarti ya orang tua Anda
Ya, berarti butuh 5 kamar sahabat sekalian. Jadi itu syarat mutlak. Kan nggak boleh campur-campur sahabat sekalian ya, kecuali masa disuruh tidur di lantai di ruang tamu. Nah, misalnya Anda ingin memenuhi persyarat mutlak adalah 5 kamar. Nah, itu ya. Berarti nanti acuannya adalah jumlah uang tadi 200 juta, berarti harus membeli di bawah 200 juta kayak gitu, atau sama dengan 200 juta. Lalu waktu Anda cari rumah hanya butuh waktu 3 bulan karena harus pindah rumah segera. Lalu butuh 5 kamar. Nah, syarat mutlak ini nggak boleh terlalu besar, terlalu banyak. Nanti pusing kalau keputusan, karena waktu syarat mutlak ini dipenuhi, waktu memilih ada pilihan rumah, misalnya ada 5 rumah, kalau terlalu besar akibat banyak ditolak, karena syarat mutlak ini begitu satu tidak terpenuhi langsung ditolak sahabat sekalian. Jadi nggak bisa jalan, nggak bisa lagi langsung analisisnya. Jadi syarat mutlak ini salah satu dari 3 variabel tidak memenuhi, maka variabel yang diuji tersebut harus dibuang, langsung disingkirkan, tidak lagi bisa diikutsertakan dalam kompetisinya sahabat sekalian. Nah, itu jelas ya. Jadi jangan banyak-banyak syarat mutlak ini. Yang mutlak itu benar-benar tidak yang sangat batasi Anda sahabat sekalian ya dalam keputusan. Kalau syarat keinginan boleh-boleh saja. Misalnya rumahnya ingin dekat sekolah anak-anak. Kedua, dekat pasar, pertimbangannya ya, untuk ibu belanja. Yang ketiga, dekat mall. Oh, dekat mall. Yang keempat, dekat kantor. Oh, gitu ya. Nah, kantor. Lalu lain-lainnya, ada tamannya, ada lengkap mobilnya. Nah, itu boleh, syarat-syarat keinginan. Nah, kemudian Anda membandingkan rumah 1, rumah 2, rumah 3, rumah 4, rumah 5. Nah, begitu Anda buat Anda pertimbangkan, kita seleksi alam dulu, syarat mutlak. Oh iya, ternyata syarat mutlak ini yang memenuhi syarat dari 5 hanya 2. Rumah 1, rumah 2. Karena apa? Tadi harganya di bawah 200 juta. Lalu sama-sama 200 juta. Yang kedua, bisa ditempatkan dalam waktu 3 bulan ke depan, sebelum 3 bulan. Yang ketiga, sama-sama memiliki kamar ada 5. Nah, 5 kamar ya. Terpenuhi 2. Lalu Anda mulai menseleksi dengan nama syarat keinginan. Syarat keinginan itu tadi kan Anda tulis ya, ke sekolah. Nah, nanti Anda mulai bandingkan. Pertama, mana yang dekat sekolah anak. Nah, jangan lupa pakai bobot lagi ya, pakai bobot. Nah, syarat keinginan ini tentu nanti Anda kan tadi ada 5 ya syarat keinginan. Yang mana nomor 1? Apakah sekolah? Apa dekat kantor? Nah, misalnya ada sekolah dulu dekat anak, kedua dekat pasar, nomor 2. Ya. Nomor 3 yang namanya dekat kantor, dekat taman, wah lengkap ya, di ranking. Nah, itu paling besar, bobotnya paling besar, bobot terutamanya, bobotnya. Nah, lalu kemudian tahap kedua menilai. Nah, menilai ya. Nilai, oh yang rumah 1, rumah 2, yang 1 yang dekat sekolah, ini jaraknya 5 km rumah 1. Rumah kedua jaraknya 1 km. Berarti bobot paling besar yang mana? Tentu bobot besar rumah kedua. Anda bisa kasih skor, misalnya Anda skor 1 sampai 20. Ya, Anda kasih skor 20. Sementara yang kalah nilainya 10 misalnya gitu ya. Skornya kalah 10 karena dia tetap ada nilai ya, nggak boleh 0. Nah, misalnya 10 atau berapa terserah Anda, yang penting kalah. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah misalnya adalah tadi pasar. Lalu rumah 1 dekat pasar hanya 1 km, tapi rumah kedua pasarnya jauh, jaraknya 5 km. Nah, bandingkan lagi. Tapi juga dekat kantor, dekat semuanya. Nah, baru total skornya berapa. Nah, itu dalam rangka pengambilan keputusan sahabat sekalian. Nah, skor, yang paling besar lah itu yang bisa Anda pilih secara rasional dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, itulah model namanya Kapner-Tregu model yang bisa dipakai dan juga banyak digunakan sahabat sekalian. Nah, itu lebih rasional sahabat sekalian. Model pengambilan keputusan model AHP atau Analytical Hierarchy Process. Nah, begitu hierarki, jadi ingat ya tadi diagram. Nah, mirip seperti itu, cuma ini nanti kita bobot. Jadi secara konsep AHP ini suatu konsepnya itu metode untuk memecahkan masalah atau keputusan ya, yang kompleks, yang tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen-komponen dalam susunan hierarki. Jadi kadang-kadang kan tadi proses hierarki berarti ada strukturnya ya, kayak struktur organisasi gambarnya 1, 2, 3. Nah, itu tujuan yang mau dicapai. Lalu ada bagian kedua, bagian subnya lagi ketiga, dengan memberi nilai. Nah, memberi nilai yang subjektif ya, tentang pentingnya setiap variabel. Jadi penting variabel secara relatif. Nah, lihat ya, variabel secara relatif. Dan menetapkan variabel mana memiliki prioritas yang paling tinggi. Nah, di sini gunanya mempengaruhi hasil pada situs tersebut. Jadi variabelnya begitu sudah pakai hierarki,
Lalu konsepnya adalah dalam rangka prioritas, lalu Anda menilai mana yang paling tinggi hasilnya. Nah, itu nanti dibobot sama sekalian. Jadi peralatan dalam AHP ini adalah memiliki sebuah hierarki fungsional ya, dengan input utamanya persepsi manusia. Jadi inputnya apa? Manusia melakukan persepsi terhadap suatu variabel yang ada. Nah, tapi di hierarki ya, distrukturkan. Nah, dengan hierarki suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dapat dipecahkan. Yaitu dalam rangka Anda mengambil keputusan ke dalam kelompok-kelompok dan diatur menjadi suatu bentuk hierarki. Nah, secara prinsipnya sahabat sekalian, metode AHP ini adalah menetapkan prioritas ya elemennya dengan membuat perbandingan berpasangan dengan skala banding telah ditetapkan ya, jadi skala bandingnya berapa nanti ya sahabat sekalian. Jadi sahabat sekalian, penemu dari AHP ini ya namanya Thomas L. Sati, dia bilang begini, AHP ini adalah process is to decision making model that aids us in making decision our complex world. Jadi bagaimana mengambil keputusan dalam suasana yang kompleks. Nah, jadi digunakan banyak oleh NASA mengambil keputusan seperti ini, Xerox, General Motor dan sebagainya menggunakan ini dalam keputusan. Nah, apa yang mesti dilakukan tahap-tahapnya sahabat sekalian? Nah, tadi struktur jelas ya. Yang pertama paling atas adalah goalnya. Ingat tadi kan punya hierarki. Goalnya ini paling tinggi, misalnya apa yang mau Anda putuskan. Lalu yang berikutnya di level keduanya strukturnya adalah mengenai kriteria. Kriteria di sini kriteria A, B, C, D dan seterusnya. Kriteria. Lalu ada lagi subnya lagi, yaitu apa? Alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3 kan begitu ya. Nah, alternatif ini nanti kemudian kan tadi ya goalnya ini membandingkan ada 4 kriteria kan begitu ya yang mau dibandingkan. Kemudian alternatif pilihannya produknya adalah misalnya yaitu tadi ada X, Y, Z begitu ya. Nah, nanti aspek kriteria ini ada perbandingan masing-masing, terhubung semuanya ya, dibandingkan. Nah, itu jadi pertama langkah-langkah yang mau dilakukan ketika Anda mengambil keputusan, yaitu pertama ya tentukan dulu, definisikan secara jelas apa problemnya dalam diri Anda supaya Anda dalam rangka tadi pengambilan keputusan. Lalu tahap kedua kita set up di hierarkinya. Apa saja ya variabel-variabel yang Anda inginkan, kriteria-kriteria yang Anda inginkan. Tadi contoh beli rumah gitu ya, syarat mutlaknya apa saja, dekat rumah, di kantor sebagainya. Lalu di bawahnya pilihan rumahnya problem 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, itu contoh. Kemudian Anda coba membandingkan. Lalu ya masing-masing membandingkan pilihan tersebut, membandingkan berbagai kriteria tersebut. Kriteria tersebut akhirnya Anda punya namanya bobot di sana. Nah ya. Lalu kemudian Anda langkah berikutnya mengestimasi, yaitu relatif ya, ditimbang yang tadi, kalau yang besar nilai berapa, kalau yang kecil berapa kriteria tersebut ya di masing-masing pilihan tadi ya, A, B, C atau X, Y, Z nya begitu ya. Nah kemudian kita lihat lagi, cek lagi konsistensi setiap pilihan tersebut. Nah, kita lihat lagi dan terakhir Anda punya skor yang jelas, lalu mulai Anda mengambil suatu keputusan yang tepat. Nah, itulah langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Jadi pertama, jelaskan dengan singkat objektif yang mau diambil. Yang kedua, identifikasi relevan dari kriteria yang Anda inginkan, kebutuhan atau syarat keinginan Anda. Lalu kemudian diperbandingkan, ya dicoba dibandingkan. Kemudian Anda melihat perbandingan tersebut, kandidat apa yang pilihan yang mesti tampil. Lalu kemudian Anda mulai siap menimbang, menilai kan begitu ya. Kemudian bagaimana Anda punya akhirnya skornya ada, lalu siap mana yang Anda putuskan. Jadi banyak dipakai nih sahabat sekalian AHP ini ya. Dan bahkan di Indonesia banyak perusahaan pemerintah lembaga pemerintahan menggunakan AHP model. Cuma sekali lagi hati-hati karena ini memang tidak mudah. Waktu ingat ya, mainnya persepsi waktu membuat bobotnya. Memang perlu pengalaman sebelumnya. Nah, demikian sahabat sekalian, Anda telah mempelajari beberapa model dalam pengambilan keputusan. Semoga Anda bisa milih model yang paling baik. Yang jelas, waktu ditanya dasar Anda mengambil keputusan sudah jelas punya model apa yang Anda pakai. Semoga sukses. Jangan lupa sahabat sekalian tonton video-video lainnya. God bless you.